Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita. Kemudian selawat dan salam tak lupa selalu kita mohonkan kepada Allah, semoga kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya bersama kita mengucapkan lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman adik-adik sekalian, pada kesempatan ini di kuliah kita dengan mata kuliah manajemen strategi ya, saya akan kembali sedikit mengulas sebelum kita masuk ke materi kita terkait dengan manajemen strategik dalam menghadapi era globalisasi. Jadi kita merefresh dulu pengetahuan kita, ingatan kita tentang apa itu manajemen strategi ya. Bisa terlihat ya, share screen-nya. Jadi di pertemuan lalu kita sudah banyak membahas tentang apa itu manajemen strategi. Kalau menurut bahasa, manajemen strategik sama dengan merencanakan, ya, merencanakan sesuatu atau kemudian membuat jadwal atau lain sebagainya. Tentu manajemen strategik ini tidak terlepas dari yang namanya visi dan misi ya. Artinya dalam sebuah strategi, baik itu strategi di dalam perusahaan maupun strategi di sebuah organisasi, kemudian seorang manajer di dalam sebuah perusahaan untuk menjalankan manajemen strategi ada namanya seorang manajer ya, manajerial. Dia harus mampu selain menerjemahkan visi misi perusahaan, juga harus mampu mensosialisasikan, kemudian mentransfer knowledge kepada anggota yang lain seperti staff dan lain sebagainya. Artinya apa? Sebuah manajemen strategik yang baik, yakni harus mampu ya, bagaimana mentransfer ya, sebuah visi misi itu dipahami oleh tim yang lain. Kalau dalam sebuah organisasi, selain daripada ketua, ya, pimpinan, mengetahui bagaimana visi misi, ya, kemudian anggota juga harus paham mau dibawa kemana gerakan-gerakan organisasi ataupun gerakan-gerakan perusahaan. Nah, kalau kita contohkan ya, umpamanya di dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin sebagai nahkoda, tentu selain daripada ia seorang pemimpin, tapi harus mampu mengayomi. Ya. Kemarin kita sudah bahas seputar tentang manajemen otoriter dengan manajemen strategi. Tentu ada perbedaan, ya. Bahwa perbedaan yang sangat signifikan, manajemen otoriter itu tidak terlalu ya, mendengarkan baik masukan, saran daripada anggotanya. Kemudian biasanya manajemen otoriter itu lebih mengunggulkan bagaimana seorang pemimpin, tapi lebih kepada bukan kepemimpinan ya. Biasanya kalau otoriter itu kan sifatnya pendapat seorang pemimpin itu harus diikuti tanpa memperhatikan masukan saran daripada anggotanya. Nah ini kan sangat bertentangan sekali dalam sebuah manajemen strategi. Maka di dalam sebuah manajemen otoriter itu banyak terkadang anggota dengan pimpinannya tidak
sinkron, artinya tidak sinkron, ya anggota tidak memahami apa sebenarnya organisasi yang akan dijalankan. Kenapa? Ya karena dia tidak mendengarkan pendapat saran daripada anggotanya sendiri. Nah itu makanya saya katakan sangat bertentangan karena manajemen strategik sendiri selain daripada mampu memanajerial, ya, menurunkan atau menerjemahkan visi misi menjadi sebuah gerakan atau kerja-kerja tim, juga harus mampu memberikan pemahaman kepada anggotanya apa sebenarnya visi misi dalam sebuah perusahaan itu. Nah, kemudian kita mengingat kembali ya, setelah kita tahu visi misi ya, kemudian untuk menjalankan strategi ya, tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Apa saja tahapan-tahapan itu? Jadi dalam sebuah teori manajemen strategi, ya, tahapan pertama itu ada ya scanning lingkungan. Scanning lingkungan ini kita merefresh kembali ya sebelum kita masuk ke materi kita. Scanning lingkungan itu kan terbagi menjadi dua. Ada namanya scanning lingkungan internal, kemudian scanning lingkungan eksternal. Nah, di dalam sebuah scanning lingkungan itu kan sama dengannya kita menganalisis. Jadi kalau menganalisis itu kalau ada teori namanya SWOT. Jadi kita harus tahu dulu ya, internal kita itu bagaimana. Jadi SWOT itu kan ada kekuatan di dalam perusahaan atau di dalam sebuah organisasi yang kita pimpin. Kita memiliki kekuatan seperti apa? Contoh, seumpamanya kita seorang pimpinan di sebuah perusahaan nih. Kekuatan yang dimiliki perusahaan, kekuatan memiliki SDM yang mumpuni, ini kekuatan. Kemudian kita memiliki anggaran yang sesuai. Nah, ini kan sebuah kekuatan. Kemudian kalau ada kekuatan, berarti ada kelemahan, kan begitu. Jadi scanning lingkungan di dalam internal kita nih. Tadi kita sudah tahu kekuatan kita. Baru kita lihat kelemahan perusahaan kita apa saja, kan begitu. Kita analisis. Ternyata kelemahan kita ada beberapa karyawan atau beberapa personil yang tidak memahami atau belum memahami terkait dengan visi misi, atau kemudian ada karyawan belum menguasai teknologi. Nah, ini kan bagian daripada kelemahan. Ini untuk internal dulu. Baru kemudian ada kekuatan, kelemahan, ada peluang. Peluangnya seperti apa? Peluang umpamanya kita bisa untuk go internasional perusahaan kita. Ini kan peluang. Kemudian kalau ada peluang berarti ada ancaman. Ancamannya apa? Kita kan harus tahu. Jadi dalam sebuah strategi itu 4 hal yang perlu kita pahami ya dalam sebuah teori tadi manajemen SWOT ya. Strength, kekuatan, kemudian weakness, kelemahan, opportunity, peluang, kemudian ada ancaman. Ya, itulah disebut ada SWOT. Di pertemuan lalu sudah kita bahas. Nah, itu di dalam internal. Nah, kemudian di dalam eksternal seperti apa ya? Kalau eksternal itu kan jelas. Berarti kalau dalam eksternal, semuanya kita seorang pemimpin, ya, pemimpin dalam sebuah perusahaan. Bagaimana strategi perusahaan kita agar berjalan dengan baik? Tadi kita sudah melihat dari internal kita, kemudian eksternal. Nah, eksternal itu kita lihat umpamanya banyak perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan yang kita lakukan. Umpamanya contoh kita sebagai seorang direktur di dalam sebuah perusahaan air mineral, begitu. Nah, kita lihat hari ini banyak air mineral dari berbagai merek dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi sebuah tantangan, kita harus melihat. Kemudian pasar, target pasar kita siapa? Nah, ini kan scanning lingkungan secara eksternal. Kemudian terkait dengan transportasi, kemudian letak perusahaan, ini kan berpengaruh terkait dengan pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, ini
beberapa faktor ya, tahapan-tahapan sebelum kita melaksanakan itu. Selain daripada kita harus memahami visi dan misi perusahaan, kita juga harus paham tahapan-tahapannya. Nah, kemudian tadi scanning lingkungan. Kemudian yang kedua, implementasi. Ya kan? Implementasi itu kan ada namanya bagaimana kita menyusun anggaran, ya, bagaimana kita menyusun program kerja. Nah, biasanya anggaran itu kan harus sesuai dengan program kerja, atau kebaliknya, program kerja itu harus sesuai dengan anggaran yang kita buat. Nah, baru setelah kita susun programnya, kemudian anggarannya, baru masuk ke dalam implementasinya. Nah, implementasi ini kan bagian daripada tadi setelah kita proses scanning lingkungan, ya, scanning kebutuhan pasar seperti apa dalam eksternal dan internal, kemudian tadi menyusun anggaran, baru implementasi itu kan bagian daripada pelaksanaannya. Nah, seperti apa mekanisme pelaksanaannya? Ini kan bisa ditentukan oleh kita sebagai seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan, yang kemudian kita turunkan kepada manajer, direksi, ya, kemudian staf dan lain sebagainya. Bagaimana seorang direksi di bawahnya, kemudian manajernya, kemudian stafnya untuk mampu melaksanakan implementasi program kerja tadi, kalau mereka tidak paham visi dan misi dari perusahaan yang kita jalankan. Makanya kenapa di tahap awal itu menentukan visi misi dalam sebuah manajemen strategi. Ibaratnya visi ini kan tujuan kita, mau kemana ini jalan, kan begitu. Kalau kita nggak tahu jalan, kalau kita nggak tahu arah, ya bagaimana kita mau berjalan, kan begitu. Kita hidup kan punya tujuan, kan begitu. Makanya perusahaan itu harus punya tujuan. Tujuan itu kan biasanya dirumuskan dalam sebuah visi. Nah, umpamanya tujuan kita nih, contoh kita mau jalan ini ke kota A sebagai tujuan kita. Nah, visi kita mau mencapai tujuannya kota A. Kemudian untuk mencapai ini dijalankan bersama. Nggak bisa manajer ataupun staf di bawah. Baru kemudian kita bisa jalan bersama-sama. Nah, manajemen strategi ya tadi, setelah menentukan visi misi, kemudian kita scanning lingkungan, kemudian merencanakan program seperti apa, anggarannya berapa, nah baru kemudian implementasinya bagaimana, dan terakhir ada namanya evaluasi. Jadi evaluasi ini salah satu faktor pendukung di dalam sebuah manajemen strategi. Tidak mungkin apa yang sudah kita rumuskan, apa yang sudah kita rencanakan, kemudian apa yang sudah kita kerjakan, pasti ada di beberapa sisi yang mungkin tidak berjalan dengan baik. Nah, maka kemudian perlu adanya evaluasi. Nah, contoh di dalam sebuah perusahaan pemain transportasi, ya, atau perusahaan barang. Nah, evaluasi ini kan berguna. Kalau dalam sebuah transportasi mungkin kita mengevaluasi terkait dengan bagaimana pendapatannya, kemudian bagaimana untuk servis kendaraannya. Nah, ini kan bagian daripada evaluasi. Baru kemudian ke depan mau dibuat seperti apa. Kemudian terkait dengan teknologinya bagaimana, kan begitu. Makanya biasanya kalau sebuah perusahaan di dalam tahapan evaluasi ini akan muncul beberapa kemudian menjadi masukan-masukan yang dapat dilaksanakan untuk di kemudian hari. Nah, itu beberapa refresh terkait dengan materi kita di minggu-minggu yang lalu, ya, sebelum kita masuk. Nah, sekarang kita masuk terkait dengan manajemen strategi dalam terkait dengan globalisasi, kan namanya global, ya, mengglobalkan atau menduniakan strategi. Artinya hari ini kita sudah melaksanakan manajemen strategi. Karena mengintel perlu adanya
manajemen strategi dalam menghadapi era globalisasi. Nah, contoh bahwasannya kemudian hari ini ada masuk 5.0 gitu. Kita belum selesai 4.0, sekarang sudah dihadapkan dengan 5.0. Nah, ini bagaimana kita untuk menghadapi ya era globalisasi seperti ini gitu. Tentu harus paham dengan apa yang terjadi di sekitar kita, seleksi alam. Kenapa muncul istilah seleksi alam? Jadi mengacu pada strategi ya, kapanpun ya, yang memungkinkannya di pengenalan produk standarisasi. Kemudian yang kedua adaptasi nilai. Jadi kita juga harus mampu memiliki standarisasi dalam sebuah manajemen strategi. Artinya kalau kita sudah mengacu pada globalisasi, ya, tentu strategi yang kita buat harus ada sedikit perbedaan. Makanya di hari ini di zaman serba industri menggunakan teknologi, kemudian sumber informasi yang mudah didapat, kita harus memahami karena pengembangan perusahaan ya, secara global itu berbeda dengan perusahaan yang masa lampau. Seperti contoh, ya, hari ini kita banyak melihat perusahaan-perusahaan atau toko-toko, katakanlah marketplace, orang bertransaksi jual beli melalui handphone. Nah, ini kan bagian daripada perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Nah, bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan? Kalau kita nggak siap, ya kita akan tergerus. Makanya orang-orang yang tidak siap dengan perkembangan zaman, orang-orang yang tidak menyiapkan diri, jadi selain daripada kita harus siap dengan situasi yang akan datang, kita juga harus mempersiapkan diri untuk kemudian menghadapi hari yang akan datang. Makanya ada orang terkadang dia bukannya tidak siap, tapi tidak menyiapkan diri. Beda ya. Orang yang siap kemudian tidak menyiapkan diri. Makanya perusahaan yang siap dan perusahaan yang tidak menyiapkan diri untuk kemudian masuk ke dalam perkembangan globalisasi, baik dari perkembangan teknologi, informasi, dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena tidak siap dengan perkembangan zaman. Gitu. Strategi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang hari ini dijalankan. Contohnya, perusahaan Nokia. Nokia. Karena mereka tidak ya, perkembangan zaman, sehingga kemudian terseleksi alam sendiri. Coba kita bisa lihat hari ini, Nokia kemana? Orang tidak lagi beli handphone itu Nokia, tidak lagi. Android sekarang. Makanya perusahaan-perusahaan yang siap dengan itu, ya mereka berjalan terus. Bahkan kalau kita baca di beberapa literasi ya terkait dengan bagaimana perusahaan Nokia itu kemudian gulung tikar, kita bisa lihat seorang pemimpinnya itu merasa hebat di atas, gitu kan, pada saat itu. Tapi ternyata berselang waktu, ternyata mereka ketinggalan. Makanya kita juga seperti itu, karena mereka tidak menyiapkan diri. Makanya kita sebagai pribadi ya, untuk memanajemen strategi dalam hidup kita, kalau kita hari ini tidak menyiapkan diri kita untuk menghadapi masa yang akan datang, tentu akan lebih kompleks lagi permasalahan. Oke, kita hari ini seorang mahasiswa. Kita selain daripada berkewajiban untuk melaksanakan belajar mengajar, kita juga harus menyiapkan kompetensi diri kita. Menyiapkannya seperti apa? Contoh salah satunya, ke depan ini kan perkembangan teknologi, kemudian dunia kerja itu tidak hanya
skala nasional saja, tapi juga skala internasional. Berarti kemampuan apa yang harus kita siapkan? Salah satunya bahasa, ya. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Nah, ini kan harus kita kembangkan dalam potensi diri. Ini salah satu strategi yang harus kita siapkan. Ini secara individu. Kalau secara organisasi, secara perusahaan tentunya berbeda. Nah, kemudian seperti apa lagi yang harus kita siapkan sebagai seorang mahasiswa selain kita memang harus mampu memiliki indeks prestasi yang baik, ya. Kita harus punya keterampilan di luar daripada itu. Umpamanya kita seorang mahasiswa yang memiliki bisnis, entrepreneurship, atau kita sudah mulai mampu berinvestasi. Nah, ini kan tahapan-tahapan yang kemudian dapat menjadikan pendukung daripada indeks prestasi yang kita dapatkan di dalam perkuliahan. Makanya banyak terkadang sarjana-sarjana, ya, yang hanya mengandalkan ijazahnya saja. Kalau kita hanya seperti itu, ya kita tidak berbeda dengan yang lain. Tapi kita harus memiliki potensi, kemudian memiliki kelebihan daripada sarjana-sarjana yang lain. Nah, itu strategi yang harus kita siapkan dalam menghadapi globalisasi. Kemudian kan kita bisa belajar secara otodidak, ya, dari YouTube. Banyak di YouTube itu terkait dengan bagaimana kita menguasai berbahasa asing atau kita menguasai informasi dan teknologi seperti halnya komputer dan lain sebagainya. Selain kita umpamanya kita pakar dalam manajemen syariah, gitu, tapi kita juga harus mampu memiliki pengetahuan yang lain, gitu. Nah, untuk apa? Untuk menghadapi perkembangan globalisasi yang akan datang. Ya, hari ini kita mungkin bisa kuliah menggunakan aplikasi, ya, Zoom dan lain sebagainya, kuliah online. Ke depan mungkin pekerjaan itu bisa digunakan di dunia maya, yang kita bisa kenal ada metaverse atau apa itu, yang orang bekerja di dunia maya, beli saham di dunia maya dan lain sebagainya. Nah, itu kan perkembangan zaman, perubahan global yang semakin cepat. Jadi kembali ke tema kita, ya, dalam sebuah pengembangan perusahaan global. Evolusi dari suatu perusahaan global yang seringkali diikuti kemajuan dari tingkat strategi yang terlibat. Nah, tingkat pertama, ya, sering diikuti aktivitas ekspor impor, memiliki dampak minimal terhadap orientasi manajemen atau terhadap lini produk yang sudah ada. Jadi pengembangan perusahaan global itu yang pertama, sering diikuti aktivitas ekspor dan impor. Jadi kalau kita seorang direktur sebuah perusahaan, kalau kita tidak mengikuti perkembangan ekspor impor, ya kita tidak bisa go internasional perusahaan itu. Kemudian tingkat kedua dapat melibatkan lisensi asing dan transfer teknologi. Nah, makanya saya katakan tadi, ke depan, ya, semua perusahaan itu tidak menutup kemungkinan akan bekerja sama tidak hanya di dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri. Kenapa demikian? Yaitu tuntutan daripada perkembangan zaman, perkembangan global. Makanya dikatakan pengembangan perusahaan secara global itu yang pertama tadi harus ikut, ya, aktivitas ekspor dan impor. Namanya ekspor impor itu kan berarti kita menjual ke luar negeri dan mendatangkan produk ke luar negeri. Kemudian yang kedua, ya, tadi melibatkan lisensi asing dan transfer teknologi, membutuhkan sedikit perubahan dalam manajemen atau operasi. Nah, tentu kalau kita melibatkan lisensi asing atau transfer teknologi, pasti akan merubah strategi yang harus kita lakukan seperti apa. Ya, tadi penguasaan bahasa. Makanya penguasaan bahasa itu penting. Kenapa? Itu tadi karena banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan luar negeri, gitu. Kalau kita sebagai pekerja nih, ngelamar kerja, kemudian kita ditempatkan di bagian ekspor impor. Bagaimana kalau kita tidak paham bahasa asing? Kalau ada surat masuk, kemudian ada surat permintaan terkait barang dan lain-lainnya, kan begitu. Kemudian yang ketiga,
umumnya ditandai oleh investasi langsung dalam operasi di luar negeri, termasuk pendirian pabrik manufacturing. Nah, jadi ditandai oleh investasi ya, investasi daripada luar negeri. Gitu. Makanya kita kalau mengikuti berita-berita, negara kita ini kan lagi membuka ya, kesempatan kepada negara-negara lain untuk berinvestasi. Banyak investasi mungkin dari sektor pembangunan, investasi dari sektor perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, karena sebuah perusahaan yang baik itu bukan perusahaan yang hanya mampu berdiri sendiri, tidak. Tapi bagaimana perusahaan yang mampu berkolaborasi dengan perusahaan yang lain. Dengan apa? Ya kita bekerjasama. Seperti halnya kampus kita saja, UMSU. UMSU itu dikatakan kampus yang baik, yang hebat. Kenapa? Karena bekerja sama dengan berbagai kampus, baik yang ada di dalam Indonesia, ya, dalam negeri, maupun di luar negeri. Begitu juga kita sebagai seorang individu, kalau kita menjadi seorang yang hebat, kita nggak akan bisa berdiri sendiri. Pasti kita butuh orang-orang sebagai pendukung untuk bagaimana mengoptimalisasikan kemampuan yang kita punya. Karena di dalam Islam juga diajarkan, kita hidup itu kan harus bersama-sama, ya, berkelompok. Jadi orang-orang yang hebat itu tidak terlepas daripada bantuan-bantuan orang lain. Kemudian perusahaan-perusahaan yang hebat juga tidak terlepas dari perusahaan-perusahaan yang lain. Kampus-kampus yang hebat juga demikian. Mengapa perusahaan melakukan globalisasi, kan begitu? Ya, jelas ya kenapa perusahaan melakukan globalisasi, untuk apa? Ya tadi, untuk menyiapkan dan harus siap dengan perkembangan zaman. Nah, seperti itu. Baik, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan terkait dengan strategi, ya, manajemen strategi dalam menghadapi dunia globalisasi. Kalau tidak pertanyaan, saya lanjutkan. Waktu kita lebih kurang ya berapa? 3 menit lagi. Ya. Kemudian secara pengertian ya, globalisasi adalah penyebaran inovasi ekonomi ke seluruh dunia serta penyesuaian politis dan budaya yang menyertainya. Oleh karena itu penting sekali bagi perusahaan-perusahaan menyusun manajemen strategik menyongsong era globalisasi. Nah, tadi. Jadi ada beberapa manajemen strategi yang dapat digunakan perusahaan-perusahaan. Yang pertama, persaingan global dengan lini yang luas. Kemudian fokus global, fokus nasional. Analisis lingkungan eksternal sudah jelas tadi. Kemudian analisis lingkungan internal, ya. Strategi tingkat bisnis, strategi tingkat perusahaan, strategi akuisisi dan rekonstruksi, dan lain sebagainya. Nah, itu kan bagaimana seorang perusahaan, dari sebuah pengertian kita bisa memahami ya, penyebaran inovasi ekonomi ke seluruh dunia serta penyesuaian politis dan budaya yang menyertai. Jadi tadi inovasi, jadi globalisasi itu kan inovasi. Makanya kalau kita tidak mampu berinovasi atau perusahaan tidak mampu berinovasi, ya akan gitu-gitu aja. Yakin dan percayalah kalau kita hanya sekedar ya biasa-biasa aja, ya yang kita dapatkan juga biasa aja. Pasti kita kan secara individu pengen menjadi seorang yang luar biasa. Ya kita juga harus melakukan hal yang luar biasa seperti itu. Jadi di dalam dunia bisnis ya, untuk menghadapi beberapa tantangan besar, baik secara geografis maupun budaya, yang hari ini mungkin telah menyempit dengan munculnya banyak pesawat udara semakin banyak, kemudian sambungan telepon kan semakin luas, gitu. Serta siaran televisi. Makanya kita bisa lihat di informasi televisi itu kan sudah lagi tidak menggunakan televisi analog tapi sekarang televisi mulai hijrah kepada televisi digital. Nah, ini kan bagian daripada perkembangan globalisasi. Seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.